Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Peganglah teguh keyakinan bahwa alam ini tunduk pada kehendak Allah. Ketika angin bertiup dan sungai mengalir, itu adalah manifestasi dari kebesarannya. Hai para sahabat dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di channel yang terus memberikan pencerahan kehidupan. Semoga kita selalu dilapangkan rezeki, diampuni dosa-dosa, dan dipanjangkan umur kita. Dan yang paling penting, semoga kita bisa selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salah seorang umat dari Nabi Muhammad SAW pernah bertanya langsung kepada beliau mengenai bentuk sedekah yang paling besar pahalanya. Keterangan tersebut bersumber dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam kitab zakat. Hadis tersebut menceritakan tentang seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya hal tersebut, yang kurang lebih artinya seperti ini. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, sedekah mana yang paling besar pahalanya?" Rasulullah SAW bersabda, "Yaitu jika engkau bersedekah, engkau itu masih sehat dan sebenarnya engkau kikir. Kau takut menjadi fakir dan engkau sangat berharap menjadi kaya. Tetapi janganlah engkau menunda-nunda sehingga apabila nyawamu telah sampai di kerongkongan lalu berkata, yang ini untuk fulan dan yang ini untuk fulan, padahal yang demikian itu memang untuk fulan." Hadis riwayat muttafaq alaih. Imam Nawawi dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 menafsirkan hadis di atas bahwa kondisi sedekah dalam keadaan sehat adalah bentuk sedekah yang paling besar pahalanya. Sebab menurutnya sifat kikir dalam seseorang paling terlihat saat dalam keadaan sehat. Bila ia bersikap dermawan dan bersedekah dalam keadaan sehat, maka itu membuktikan keikhlasan hatinya dan cintanya yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Keadaan tersebut berbeda dengan kondisi yang sudah sakit atau berada di penghujung ajalnya. Menurut Imam An-Nawawi, kondisi tersebut membuat seseorang melihat harta bukan lagi nikmat dan bukan lagi menjadi miliknya. Kenapa? Karena sudah putus asa dengan kehidupannya. Senada dengan itu, Asy-Syarqawi mengatakan, hadis tersebut menunjukkan anjuran muslim untuk bersedekah pada saat sehat, kaya, dan kikir untuk meraih pahala yang besar. Sebab menurut keterangannya yang diterjemahkan Syekh Muhammad Mustafa Imarah dalam Jawahir Al-Bukhari, keadaan demikian menunjukkan kebenaran tujuan dari bersedekah dan kuatnya keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, bersedekah dalam keadaan sakit atau menjelang kematian. Dalil keutamaan bersedekah menurut peraturan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas nomor 2 tahun 2016, sedekah adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Keutamaan sedekah sudah banyak dijelaskan dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW, salah satunya dalam surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah
baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, disebutkan pula dalam sebuah riwayat hadis Bukhari, salah satu keutamaan sedekah adalah dapat menjaga dari siksa api neraka. Berikut bunyi hadisnya. Dari Adi bin Hatim mengatakan, Nabi SAW bersabda, jagalah diri kalian dari api neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir. Kemudian beliau bersabda lagi, jagalah diri kalian dari api neraka. Kemudian beliau berpaling dan menyingkir 3 kali, hingga kami beranggapan bahwa beliau melihat neraka itu sendiri. Selanjutnya beliau bersabda, jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Kalaulah tidak bisa, lakukanlah dengan ucapan yang baik. Wahai para sahabat dan saudaraku rahimakumullah, demikianlah tentang penjelasan sedekah atau sedekah menurut kajian umat Islam. Semoga kita selalu sehat dan dilapangkan rezeki kita, dan yang paling penting kita tidak sulit untuk bersedekah, dan yang paling penting kita mengerti keadaan lingkungan di sekitar kita sehingga kita bisa ikhlas bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Akhirul qari, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.